Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort IKM Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Pagi ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu IKM Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apa adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian, tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Digoyang-goyang. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kasih jiwa kami, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau kembali mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat yang teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari, hanya dengan melihara saat teduh yang lama setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kakak kasih tema bertekun dalam doa. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian dengan judul Roti dan Mentega. Kakak undang adik-adik untuk berdiri.
Jawaban Kristus, banyak hal menjijikan ada di sekitar kita. Namun, sesuatu yang dianggap jijik oleh satu orang belum tentu dianggap jijik oleh orang lain. Dusta dapat dilakukan oleh semua orang. Orang yang suka melakukannya akan ketagihan walaupun tahu itu salah. Pemazmur mengajak kita untuk kembali pada ajaran firman Tuhan yang selalu mendorong untuk hidup dalam kejujuran, terbuka, dewasa. Jangan sampai kita jadi orang yang ketagihan melakukan hal menjijikan di hadapan Tuhan dan sesama. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian dengan judul Jejakmu Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Adik-adik, Kakak persilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca firman-Mu. Saat kami membacanya, tolong bantu kami untuk mengenal, mencintai, dan memahami dengan baik. Bantu kami mengenali firman-Mu dalam hidup kami, dan kiranya Roh Kudus, Engkau menerangi pikiran kami dan memberikan dalam hati kami cinta yang lebih besar bagi-Mu dan bagi orang lain. Saat kami membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk nas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat nas GKE diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai 11. Kakak ulangi lagi, Hosea pasal yang 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dengan bekok kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Hosea pasal yang 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dengan bekok kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir panggil anak itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkut dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk pada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal,
dan berhenti meninggikan namamu. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian pembacaan Alkitab. Ganjarkan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal pasal 22 ayat 4. Adik-adikku, jagoan Kristus, kadang kita tidak mengerti mengapa hal-hal buruk terjadi pada kita. Sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, dan sebagainya. Tapi meski kita tidak mengerti, ketahuilah bahwa Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan masih tahu yang terbaik untuk kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ketika kita berhasil melewati hal-hal buruk yang terjadi, kita akan makin kuat. Kelak kita mampu menguatkan orang-orang yang mengalami kesusahan yang pernah kita alami. Selama kita masih hidup, marilah kita hidup bagi Kristus. Kita bekerja memberi uang, yaitu mempraktikkan segala firman Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik ikutin gaya kakak yang di depan. Mari kita berdiri, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi adik-adik, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita nyanyikan bersama-sama dengan judul lagunya Dalamnya Hatiku Jadilah. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kembali mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Sebelum kami mendengar cerita Alkitab, kiranya Tuhan membuka mata hati rohani kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan saya Maulina. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab dengan judul Anak yang Berbagi. Ayat hafalan kita tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Pesan, teman harus suka berbagi dengan yang lain. Suatu hari banyak orang pergi jauh dari rumah waktu jam makan.
Tetapi Yesus ada kejutan untuk mereka. Matahari berkilau-kilauan menimpa air sewaktu seorang anak laki-laki kecil berjalan di samping danau. Dia tidak sendirian. Banyak orang telah berkumpul di kaki bukit untuk bertemu Yesus. Anak laki-laki itu dengan hati-hati menerobos masuk ke depan kerumunan orang banyak. Dia mendengarkan Yesus mulai bercerita tentang kasih Allah. Dia melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Sangat menarik sekali sehingga hari berlalu dengan cepat sekali. Anak laki-laki kecil itu bahkan tidak ingat akan makanannya. Ibunya telah memberikannya bekal makanan, yaitu 5 ketelur roti kecil dan 2 ekor ikan kecil. Tetapi dia belum menyentuhnya. Sekarang sudah hampir jam makan. Teman-teman Yesus berkata padanya, "Tidakkah engkau pikir orang-orang ini sebaiknya pulang sekarang? Hari sudah sore dan mereka kelaparan." Anak laki-laki kecil itu melihat bahwa Yesus tidak ingin mereka pergi dengan kelaparan. Yesus memandang murid-muridnya. "Berikan mereka sesuatu untuk dimakan." Murid-murid kelihatan bingung. Akan banyak sekali perlu makanan untuk memberi makan semua orang banyak itu. Seorang dari murid Yesus, Andreas, tersenyum pada anak laki-laki kecil itu lalu bertanya, "Kamu punya apa di keranjangmu?" 5 ketelur roti dan 2 ikan. Tidak banyak, tetapi Yesus boleh ambil ini kalau mau. Kemudian anak laki-laki kecil itu mendengar Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Berapa banyak makanan yang kamu punya?" Andreas menggelengkan kepalanya. "Kita tidak punya, tetapi anak laki-laki kecil ini mempunyai bekal makan siangnya. Ia rela untuk membagikannya. 5 ketelur roti dan 2 ikan. Tetapi itu tidak cukup untuk memberi makan semua orang ini." Yesus tersenyum pada anak laki-laki kecil itu. "Terima kasih karena mau membagikan makan siangmu," dia berkata. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruh orang-orang itu duduk." Pertama, Yesus mendoakan makanan anak laki-laki itu yang sedikit. Kemudian dia mulai memberikan potongan-potongan roti dan ikan itu kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang-orang. Semakin banyak dan bertambah banyak roti dan ikan yang diambil dari keranjang anak laki-laki kecil itu. Semakin banyak dan semakin banyak lagi orang yang makan. Anak laki-laki kecil itu tidak dapat mempercayai matanya. Perlu sedikit waktu untuk memberi semua orang makan. 5.000 orang laki-laki dewasa, dan itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Waktu mereka selesai, Yesus berkata, "Sekarang mari kita kumpulkan makanan yang tersisa." Anak laki-laki kecil itu memperhatikan sewaktu murid-murid mengangkat 12 keranjang berisi sisa makanan. Tadi hanya bekal makan siang yang sedikit saja untuk 1 orang anak laki-laki kecil. Tetapi anak laki-laki kecil itu rela membagikannya. Dan Yesus telah memberi makan semua orang ini dengan makan siang yang sedikit itu. Dia mencintai mereka. Apakah yang dapat kamu bagikan hari ini? Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Tapi dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan demikian bunyinya. "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Nah, adik-adikku, marilah kita bersama-sama untuk berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis daripada-Mu.
Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah Engkau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kakak undang adik-adik untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Persembahan Tuhan Punya. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, banyak yang telah berbuat baik kepada kita. Mereka adalah orang tuamu, guru-gurumu di sekolah, ataupun orang-orang yang setia mengantarmu di sekolah. Apakah kamu sudah berterima kasih buat kebaikan mereka? Tahukah kalian bahwa mereka semua dipakai Allah untuk menjadi berkat buatmu? Jadi jangan lupa mengucapkan terima kasih ya. Kami yakin bahwa dengan doamu untuk kami, Allah akan menyelamatkan kami lagi dari bahaya. 2 Korintus pasal 1 ayat 11. Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa-Mu. Sesungguhnya kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah online pada pagi hari. Segalanya dapat berjalan lancar hanya karena penyertaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dengan lagu yang berjudul Allah Bangkit, bersoraklah. Kuasamu ya Tuhan,
Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat DKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.